Iya, impiannya di sana lah. Sana, ST Kesenian Bali, tampilnya di Arte Chandra. Pada zaman itu masih zamannya festival, dilombakan lah Gong Kopiar. Oh, iya, Makanya benar. lebih seru. Kita jadi lebih peka sama keadaan teman gitu, keadaan keluarga. Karena di Tabuh banyak sih nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil, bisa kita petik. Ya barangkali siapa tahu ya Stungkare kalau itu terwujud, pengennya sih untuk nanti generasi kita saya ajak, saya rangkul ya untuk latihan di studio saya sendiri dan saya langsung sendiri yang memproduksinya. Welcome to Night Inspiration. Yo, what's up Inspire People semuanya? Kembali lagi bersama saya Dwi Jaka selaku host dan Aditya Karismara selaku co-host di program acara Night Inspiration. Pada malam hari ini kita kedatangan salah satu seniman di Bali yang tiada hentinya berkarya dan mengukir prestasi. Karya dan prestasi beliau tentunya menginspirasi seniman muda Bali yang lainnya untuk terus bertumbuh di setiap harinya. Penasaran siapa dia? Langsung saja, please welcome Komang Tri Sandiasa Putra. Halo Blimang. Welcome Blimang di Night Inspiration. Terima kasih. Gimana kesibukannya di pandemi Blimang? Lumayan sih, lumayan darurat. Darurat gimana nih, Bre? Darurat seperti PPKM. Ini kalau nggak salah terakhir sempat garap PKB ya Blimang ya? Ya, Lancar? Stungkare dan Juara sudah diumumkan sebagai juara 3. Wih, Sasukar Luar biasa. Rayu. Itu prepare-nya dulu ketika untuk mulai sampai pentas itu berapa lama, Bre, penggarapannya? Yang tahun ini cuma 2 bulan. 2 bulan kurang lah. Termasuk singkat ya Blimang. Berarti sebelumnya tuh lebih lama lagi atau? Kalau era-era normal sebelumnya sampai 6 bulanan lah maksimal. Lumayan. Berarti ini dengan 2 bulan dapat juara 3. Ya, Mantap lah. Langsung gare. Oke Blimang, sebelum kita masuk ke sesi utama, Oke. kita main game dulu boleh? Siap. Oke. Dit, silakan, Oke, Dit. siap. Nah, jadi untuk gamenya ini ada 2 pertanyaannya, Blimang ya. Jadi Blimang jawabnya tuh lebih kayak jawab refleks aja, Bre. Iya, iya. Ya. Tinggal Siap? pilih. Ya. Oke lah. Siap, Bre? Siap. Oke, let's Pertanyaan yang pertama, Blimang milih menghormati atau dihormati? Menghormati. Oke, yang kedua, Yang Dit. kedua, Blimang lebih memilih bekerja sama tim atau bekerja sendiri? Kerja sama tim. Sama tim. Nah, sekarang kita bahas dulu Jaka ya. Siap. Nah, kira-kira kenapa Blimang lebih memilih menghormati? Karena kalau kita tidak menghormati, jangan berharap kita dihormati juga. Itulah Oke. gitu. Kalau kita tidak menghormati, jangan berharap dihormati. Mantap. Inilah proklamasi lah. Ya, Betul, setuju betul. Jaka. Terus yang kedua, kenapa lebih memilih tuh bekerja sama tim daripada kerja sendiri? Karena bekerja sama tim, suksesnya mencapai di atas 50%. Karena kalau bekerja sendiri, belum tentu bisa. Pasti butuh seseorang. Menurut Menurut Blimang gitu ya. Terutama kan kalau misalkan di seni, apalagi Blimang ya. Apalagi di sini ya. Kalau benar-benar kalau misal menggarap tuh complicated sekali. Kalau misalkan sendiri tuh kayaknya kewalahan. Ya, kewalahan saya. Mantap. Terus gini Blimang, kalau boleh tahu, Blimang biasanya kalau menggarap itu di sebelum pandemi nih, biasanya paling banyak tuh berapa banyak nih Blimang menggarap paling banyak tuh Blimang? Berapa seke? Sebelum pandemi. Sebelum Ini pandemi. setahun. Setahun sebelum pandemi lah, keadaan normal lah Keadaan istilahnya. normal, paling setahun tuh 6 garapan mungkin ya. Setahun 6 garapan. 6 garapan. Mantap. Kalau di ogoh-ogoh aja biasanya Kalau di ogoh-ogoh ya maksimal 2 3. maksimal 2 Ya. 3. Si aman. Masih aman. Terus kalau misalkan gini Blimang, misalkan Inspire People nih, yang mungkin ada dari berbagai macam kampus yang nonton, suatu ketika ada mungkin kan pasti ada UKM kerawitannya kan di kampusnya. Oke, iya, Mau benar. undang Blimang untuk workshop, sharing-sharing pengalamannya Blimang, kira-kira berkenan nggak Blimang? Stungkare kemungkinan. Oke, Semoga siap. lah. Andai kata teman-teman mau kontak Blimang, bisa di mana Blimang? Bagi yang belum tahu Instagramnya Blimang. Bisa di DM aja Instagramnya Bima Ikomang Monot. Ikomang_monot. Ikomang_monot. Kalau channel YouTube tuh ada Blimang mungkin? Channel YouTube kebetulan lagi aktif. Wih. Silakan di subscribe. Ya. Mantap, jangan lupa subscribe Apa channel YouTube namanya? Blimang. Tapi ada lah. Komang Monot saya boleh. Nyoman Monot. Nyaman Nyaman Monot. Monot. Oke, Nanti nanti kita benar. tulis link description dulu teman-teman semuanya. Nah, ini Blimang, kalau boleh tahu awal mulai Blimang tuh tertarik di dunia tabuh tuh dari umur berapa sih Blimang? Di dunia tabuh itu sebenarnya sih dari kecil ya. Dari Umur? kecil umur menjelang TK
menjelang TK. Tapi umur 5 tahunan. 5 tahunan ya? 2 tahun. Itu dulu Berarti total sampai sekarang tuh Lima menggambel tuh udah berapa tahun tuh? Lima. udah hampir 25 tahun kali ya. Maestro. Maestro. Dari bidangnya melebihi 10.000 jam kerja. Terus tadi dulu ketika Blimang nih mendalami dunia ini, terus dari umur berapa Blimang sudah mulai kayak jadi penggarap tuh Bang? Oh, Itu kalau mulainya. penggarapnya mulainya dari SMA. SMA udah mulai garap. SMA kelas 1. Karena saya dulu kan sekolahnya di jurusan kesenian, Oke. seni karawitan di SMK 3 Sukawati. Kokar tuh kan? Kokar. Kokar ya? ya. Oke. Terus kuliahnya lanjut di Kuliahnya lanjut di Siden Pasar. Denpasar. Mantap. Gimana tuh kesan pertama yang menggarap waktu itu Limang? Kesan-kesan kan baru pertama kali garap nih. Ya. Tantangannya tuh di awal Oh apa aja iya, biasanya? benar. Apalagi masih muda. Di awal sih tantangannya sama penabuh, penabuh yang kita ajari. Oke. Terutama yang SDM-nya masih bisa dibilang amatiran lah. Sana sih tantangannya. Oke. Gimana caranya supaya mereka tuh mengerti dan bisa membawakan apa yang kita tuangkan dengan baik itu. Itu sih beban. Perbedaan daya tangkap antar penabuh tuh Limang ya. Ya. Terus berarti Limang waktu itu di SMA menggarapnya tuh seumuran atau Dulu SMA itu pas menggarap anak-anak. anak-anak? Kebetulan Gongkop Biar Anak-anak kan yang wakili itu desa saya sendiri di Jimbaran. Di Di Jimbaran. Oke. Kalau nggak salah itu 2007 ya. 2006. 2006. 2006. Terus Bang ketika kan Blimang nih akhir-akhir ini kan ketika menggarap tuh udah kayak sering juara kayak garap-garapannya. Jadi terus titik pertama kali juara ketika Blimang tuh kapan Bang? Kayak Blimang anggapnya pertama kayak mulai itu dari awal SMA. SMA langsung menggarap. Itu garapan keberapa kayak langsung bisa dapat juara Blimang? Itu garapan ke sekian kali ya, berapa tuh? Lumayan Ingat nggak sih. eventnya Kayak Limang? jam berapa tahun? Itu event Bleganjur. Oh, Bleganjur. Bleganjur. Cuman event Bleganjur yang keempat kalinya di Puspom ya. Kalau nggak salah. 2013. Pas sama Kanti Budaya dia, kalau Ya, nggak salah ya. Kanti Budaya. Pakai kumis. Langsung PKB juara 1. Iya, PKB maju juara 1 langsung tuh. Mungkin nih nanti kan kita tampilin cuplikan karyanya Limang. ya. Mungkin biar Boleh, historical juga tahu. Nah, terus nih bedanya berkarya sebelum pandemi sama sudah pandemi itu apa Limang? Dari menggarap tabuhnya deh. Kalau bedanya ya dari segi proses dan waktu pastinya. Oke, dari segi prosesnya. Kalau dari segi proses kendalanya di penabuh yang kita ada social distancing itu kan. Jadi tidak bisa tidak bisa dengan orang di atas 20 orang. Karena Bleganjur kan maksimal 21. Maksimal 21. Tapi kita ya paksa-paksain lah dikit. Terus jam waktunya juga biasanya kita latihan sampai jam 12 malam sampai pagi bahkan. Tapi sekarang mentok-mentok lah jam 9 jam 10 malam. Karena pembatasan jam malam tuh. Ada lagi Limang? Ini sih dari segi materi juga kan. Saya dari rumah udah menyediakan materi, mungkin udah bisa dituangkan dengan durasi 1 menit 2 menit. Dan karena sekarang dibatasi jam latihannya cuma 2 jam 1,5 jam. Jadi materinya paling bisa dituangkan 1 menit lah, 1 menit kurang. Gitu. Makanya harus di tiap hari kan lah. Harus lebih intens ya memang. Harus intens lagi. Siap. Itu salah satu juga yang Limang alami ketika menggarap PKB ini Limang ya. Terbatasan. Yang tahun ini. Dan bisa Jayanti bro. Bisa Mantap lah. juga. Nah terus gini Limang, pencapaian dari yang paling berkesan tuh pas momen event apa tuh Limang? Ketika Limang menggarap, terus mungkin juara, nah tuh pas yang mana tuh Limang yang paling berkesan? Ini menggarap aja apa berkesan menabuhnya dulu? Semuanya deh di Semuanya, kesenian menabuh nih intinya. Berarti dari yang paling berkesan pertama 2004 2004. Gongkop Biar Anak-anak. Karena berkesannya tuh akhirnya bisa pentas di panggung Art Chandra. Art Center. Ya, Art Center. Karena menabuh tuh kan pasti ingin. Pasti ya impiannya di sana lah. sana. Pesta Kesenian Bali tampilnya di Art Chandra. Pada zaman itu masih zamannya festival, dilombakan lah Gongkop Biar. Oh iya. Makanya lebih seru. Iya. Terus apalagi Limang? Setelah itu yang paling berkesan, nah tadi yang juara 1 Bleganjur tahun 2013. Yang sama Kanti Budaya tuh. Sama Kanti Budaya. Berkesannya karena tidak sangka karena
peserta semuanya kuat-kuat kan. Wow. Jadi ketika diumumkan Kanti Budaya sebagai juara 1 dan lolos di Pesta Kesenian Bali Dan juara Dan juga. dan juara juga. Nah, itu juga sangat berkesan. Jadi kayak benar-benar nggak terduga itu. Ya, udah. nggak Tapi sebelumnya terduga. tuh Seklia itu udah pernah lomba kah sebelumnya nih? Udah, berpengalamannya udah Hmm. beberapa kali. Udah 4 tahun, 5 tahun lah. 4 tahun 5 tahun. Udah sering juara juga. Enggak sih, paling juara harapan, juara 3. Berarti ketika Bertahap. Berarti ketika Belimang menggarap langsung karel dia. Ya, setengah. Terus masih gini Belimang. Tapi sebelum itu, 5 juga yang menggarap, cuman itu udah juara harapan 2, harapan 1, juara 3, akhirnya langsung loncat ke itu. Berarti Masih- kayak lem masih naik, nyari next, polanya next. Belimang ya? Ya, Masih nyari benar-benar. polanya. Meraba-raba. Cari jati diri lah. Terus masih gini Belimang, sering lomba kendang tunggal tuh sampai sekarang masih. Kalau sekarang enggak sih, lebih ke mengamati sama membina. Mengamati dan Sekarang, membina. ya. Oh dulu nih bagi Inspire People yang belum tahu nih Belimang Munot salah satu maestronya lah kendang tunggal di Bali ya Belimang ya. Kemarin sempat ngejuri juga kayaknya Belimang. Yang di mana? Resman ya? Resman. Aksu Resman, lomba kendang jok manis. Lomba kendang jok manis. Itu peserta total berapa tuh Belimang? Peserta 30. 30 peserta. 27. 27 peserta. Terus kriterianya memang mungkin bagi ada yang seniman yang lagi nonton. Kriterianya kendang tunggal yang dapat juara tuh gimana aja gedik pukulannya Belimang. Kriterianya Belimang nih. Kalau kriteria Belimang, satu sih tekes, tune, terutama tune biar jelas lah. Istilah warna suaranya mungkin di kendang itu kan di kanan ada lebih dari 3 warna suara, sedangkan di kiri pasti sama kan. Jadi cara memainkannya dan mengeluarkan tune-nya itu jelas, cung, pak, do, dit. Biar jelas Biar perbedaannya jelas Belimang ya. perbedaannya. Terus yang kedua baru ada istilahnya milpil atau mupuh. Dan di sana juga ada nilai plusnya. Itulah teknik. Tekniknya. Ya, Mantap. lebih ke teknik lah. Selain itu ada lagi Belimang. Selain itu Dari segi postur mereka itu ya mungkin kerekam penampilan. kendang. Terakhir baru penampilan. Penampilan. Posisi yang bagus mengkendang tuh kayak gimana pernah lebih Belimang? Bagusnya. Tegak lah, Posisi tegak ya. tegak. Dan memperlihatkan dada. Wih. Kayak Dwi Adit. Udah, nyak masih. Oke, terus gini Belimang. Kan Belimang udah sering nih menggarap tabu nih Belimang dari dulu. Ada nggak satu nilai yang Belimang pegang dalam menggarap tuh Belimang? Nilai apa? Nilai kehidupan deh Nilai misalkan. kehidupan. Yang Belimang pegang sepanjang Belimang menggarap tuh deh. Banyak sih. Pertama soal rasa dan kekompakan. Kalau di sini Tebuh kan Oke. kita melatih seke, jadi kan melatih kekompakan. Banyak orang juga. Banyak orang di sana, kita tim lah. Hmm. Jadi ada banyak kepala, tapi satu tujuan, jadi satu rasa. Itu sih nilai kehidupannya. Kita jadi lebih peka sama keadaan teman gitu, keadaan keluarga. Karena di Tabuh banyak sih nilai-nilai kehidupan yang bisa kita ambil, bisa kita petik. Ada lagi Belimang selain misalkan kekompakan tuh misalkan. Ada lagi Mungkin dari pengalaman, kedisiplinan mungkin ya. kedisiplinan. Sedikit berubah lah kita jadinya. Dari kita sering-sering menggamel, kita yang menunggu, dan sekarang kita ditunggu gitu. Oke. Itu merasa perbedaannya merasa jauh perbedaannya. Karena pidan raga antiang pidan raga antiang pelatih, jadi raga antiang. Jadi kan di sana udah merasa oh ini rasanya jadi pembina, dan setelah itu di kehidupan sehari-hari akhirnya terbawa. Jadi tanggung jawab moralnya Belimang ya. Tanggung jawab Lebih gini ya Belimang ya. lebih matang lah. Lebih matang lagi. Terus misalkan kayak Belimang tadi bilang tuh kedisiplinan penabuh tuh. Pernah menghadapi seke yang kedisiplinannya agak kurang tuh nggak Belimang? Sehingga berdampak ketika Belimang tuh menggarap ke yang lain tuh berdampak tuh sempat nggak Belimang? Sering sekali. Oh kayak gimana Belimang? Boleh cerita nggak ke Inspire People? Yang paling sering sih masalah waktu. Masalah waktu. Tapi kalau masalah teknik itu
Bima biasanya bisa menyesuaikan sendiri Oke. Tergantung kualitas SDM-nya. kualitas SDM penabuh. Kalau masalah waktu, nah itu sebenarnya sih ya, tidak bisa dinegosiasi kalau masalah waktu, karena ya selain kesibukannya Bima juga udah berkeluarga kan, jadi harus pintar-pintar mengatur waktu. Benar saya. Benar-benar. Nah, yang sering dibilang kan waktu adalah uang. Nice, benar-benar. Time is money. Terus pertama kali itu memang ngerasa gapnya tuh, pernah ngerasa kayak gap gitu nggak, pertama kali misalkan kayak kejut gitu Limang, ngadapin Seke yang tiba-tiba tuh misalkan waktunya tuh benar-benar kurang disiplin sekali itu. Pernah sih, cuman ya susah sih berceritanya, karena kan ya seperti yang bilang tadi, karena di belajar seni itu mudah baper lah. Oh, Ya. dari si penabuhnya Si itu penabuh. sendiri. Makanya ya, oh ya nanti lah. Biasanya saya sih ada ngepur istilahnya kan. Heeh. Pertemuan 1, 2, 3, ya lah nggak apa-apa. Nanti ketika materi sudah rampung, sudah dikuasai, Ya. baru di sana biasanya saya memperlihatkan aslinya gitu. Oke. Gimana? Seharusnya mau marah ya marah, Karena kan juga untuk untuk tujuan kebaikan kebaikan, bersama, kepentingan juga. dan kebaikan bersama juga. Benar-benar. Banyak ya Limang ya, Lumayan. kesan-kesannya, jadi Limang bisa lebih toleransi, itu lebih berbesar hati lah istilahnya. itulah, ya. Lebih bijaksana. Lebih bijaksana, benar-benar. Cukup berat sih, karena mengontrol orang banyak tuh nggak gampang Limang ya. Nggak gampang. Banget Bos. Oke, terus gini Limang, tantangannya Limang nih, yang pernah Limang rasain, entah itu di dunia seni maupun di kehidupan tuh, tantangan terbesar di hidup tuh, boleh cerita nggak Limang? Tantangan di dunia seni tabuh. Atau di kehidupan, Ya. pokoknya tantangan hambatan terbesar di hidup yang pernah Limang ngalapin. Kalau di hidup sih tantangannya ya di rumah sih, Oh, karena iya, kesepian. Kesian gimana? Enggak, maksudnya karena di rumah kan Bimang nggak kerja, Bimang cuma fokus di studio musik sama studio rekaman. Jadi yang kerja cuman istri saya sendiri, kantoran lah. Ya. Jadi pagi pasti ngumpul Hmm. sama baby sampai sore. Sore baru saya keluyuran Untuk menggarap. untuk menggarap, untuk mengerti. Tapi untuk tantangan di seni tabuhnya, pada tahun 2016 saya menggarap tabuh 2 Lelamatan di Kute, Gunung Kebiar Dewasa. Itu lumayan, karena tabuh 2 itu kan banyak pakemnya. Bukan banyak sih, ada pakemnya. Apa aja Pakem-pakem tuh, yang tidak bisa dirubah-rubah. salah Salah satunya seperti ketukan. Oke. Ketukannya harus ada kempur 4 kali, kempur 2 kali. Terus baru ada penyalip, harus ada pengisap. Setelah pengisap harus ada pengecet. Oke. Setelah itu baru bebas. Biasanya ada tambahannya tabuh dulu, ada tambahannya ke gila biasanya untuk terakhir. Oke. Itu sih ya yang paling menantang. Tapi overall bisa diatasi lah Bisa Limang ya. diatasi dengan sedemikian rupa. Karena proses sih, karena waktu juga. Waktu itu kan waktunya panjang. Kalau nggak salah itu 6 bulan latihan lah. Wow. Oke. Nah, gini juga Limang, selain Limang di musik tradisional nih, kira-kira Limang ada kalian musik lain juga nih? Di musik barat ada, Apa dulu nih? di main pemain drum, Wih. drummer juga, Double pedang. double pedang. Wah. Apa aja nama bandnya Limang? Apa aja nama bandnya Limang? Waduh, untuk saat ini banyak sih bandnya Lima. Untuk Dulu kali gula kayaknya. Caligula. Masih dulu Limang. Masih Caligula sekarang masih sedang menjalani tour albumnya. Cuma ini karena PPKM ditunda dulu lah. Ya. Mungkin setelah tanggal 20 lanjut lagi. Lanjut lagi. Oke. Ini anak musim dulu nih adik nih. Berarti Adit suka musik underground kan? Suka mix lah, kadang-kadang juga kayak di metal sama hardcore. Pantas bodinya. Record musing. Terus Beli, berarti ketika Bapak juga tadi lihat kayak di Instagram Beli itu punya studio juga Beli ya? Ya, studio musik, studio latihan. Namanya apa Beli untuk Inspire People? ya. Dan alamatnya juga. Nah, Untuk studio musik namanya Monotheis Studio Musik. Alamatnya Jalan Uluwatu 1, nomor 41B Lingkungan Tebu Jimarang. oke. Siap. IG-nya ada? Di depan Bakso Idola. Lengkap. Lengkap. IG-nya Monotheis Musik. Monotheis Iya. musik. Siap. Terus itu menerima recording gini nggak iya. channel 5? Untuk recording di band menerima, cuman ya
masih proses pembelajaran di dalam bidang musik baratnya. Jadi ya bisa dan tidak gitulah. Oke. Kalau mau berekaman silakan. Kalau mau istilahnya kan ada rekamannya, ada beberapa tahap. Rekaman, mixing dan mastering. Rekaman aja bisa. Rekaman sama mixing mastering bisa. Cuman hasilnya ya standar lah studionya. Studio Bima masih standar. Jadi juga tempatnya juga lebih kayak tempat orang latihan juga bisa nanti. Iya. Oke. Masih. Di tahun berapa Standar. nih? Dari tahun 2017. 2017. Oh, pernah main sendiri. Pernah sana. Ini pemusik juga. Yang bawa Avenged Sevenfold. Wih, bisa ya Blimang. Nah, terus nih Blimang, ada nggak Blimang target nih Blimang di dalam waktu 5 tahun ke depan di bidang seni yang mau Blimang capai deh? Ada nggak? Di bidang seni, pastinya mengembangkan sanggar lah. Mengembangkan sanggar sendiri, terus mengembangkan media ungkap gamelannya di sanggar juga pengen mengembangkan lagi. Terus? Sama mengembangkan studio. Mengembangkan sanggar, studio musik. Kalau misalkan sanggarnya tuh Blimang pinginnya ke depannya punya sanggar yang kayak gimana tuh Blimang? Sanggar yang ya semi padepokan lah. Kayak gitu tuh. Kayak gimana tuh? Ada sanggar tarinya, ada tabuhnya, ada kostum juga. Ada entertainment selain di seni juga bisa kayak teater. Itulah. Dan tempatnya juga sedikit lebih luas. Sungkara. Punya studio sendiri, punya panggung sendiri. Kayak gitulah pengennya. Kalau misalkan tercapai itu segalanya dimudahkan ya Blimangnya. Pastinya sekarang. Misalkan menggarap tuh kan ada Dan tempatnya. gini juga bisa Bima bisa mensupport teman-teman juga yang ada di daerah Kota Selatan. Ya barangkali siapa tahu ya Stungkare kalau itu terwujud. Pengennya sih untuk nanti generasi-generasi kita saya ajak, saya rangkul ya untuk latihan di studio saya sendiri dan saya langsung sendiri yang memproduksinya. Kalau bisa. Pasti bisa Stungkare bisa tercapai. Terus kalau di studio musiknya pingin kayak gimana nih Blimang? Kalau studio musiknya ya, paling standar-standar yang seperti studio-studio yang sudah pernah kita kunjungi lah. Ya, studio latihan ada, studio rekamannya lebih profesional aja lah. Dan alatnya lebih tinggi lagi speknya. Karena sekarang kan speknya masih standar, di bawah standar. Tapi dengan spek yang Blimang bilang standar sekarang itu aja udah banyak yang puas sama hasil rekamannya Blimang kayaknya ya. Stungkare. Ya kan soalnya lihat di story-nya Blimang tuh banyak nih ngerekam tuh Blimang. Boleh cerita nggak Blimang tentang ini tentang ngerekam instrumen gamelan. Itu berawalnya sih sebenarnya eksperimen sendiri ya karena Blimang kan pemain drum. Awalnya pengen nih punya studio drum sendiri biar bisa cover lagu gitu. Akhirnya beli sound card yang 8 channel, saya beli mic drum 1 set. Setelah saya pakai, saya main jenuh. Jenuh di modern aja. Kayak ini mic bisa dipakai ngerekord gamelan. Akhirnya setelah saya review di YouTube, kayaknya enak nih kalau kita kalau ngerekam gamelan. Saya coba di YouTube ada nanti yang videonya Bleganjor yang Bak Bumi. Itu tidak disangka dan hasilnya benar-benar sling sekali dan banyak orang yang suka. Dan tidak disangka juga viewsnya selama 1 minggu itu udah mencapai 50.000 kan lumayan. Banyak sekali. Apalagi kalau misalkan nonton Bleganjor tuh sampai akhir biasanya harus sampai habis. Kalau nggak sampai habis berarti yang nonton bukan penikmat seni. Atau mungkin udah pernah dengar langsung nih. Bisa. Terus nih di Bleganjor nih kan kayaknya di pandemi ini virtual banyak Blimang ya? Ke Bleganjor virtual ya? Itu gimana tuh Blimang? Perbedaan proses menggarap tuh ada nggak Blimang? Proses menggarapnya sih lebih mudah sekarang ya. Lebih mudah. Karena kenapa tuh Blimang? Kalau biasanya kalau di era normal gitu kan Bleganjor biasanya isi gerak. Ya kan pasti pernah mengalami. Iya. Di penjajakan gending dulu paling sebulan tembus gendingnya, lagi 2 minggu baru kegerak. Jadi ya setelah itu halus-halusin lagi kan, amplas lagi paling 2 bulan 3 bulan lah
Kalau sekarang di virtual Cuman gending sebulan aja. gending aja, sebulan udah beres, udah siap pakai lah gitu. Apalagi sekeo Limang cepang-cepang nangkap gendingnya. Wih. Bisa lebih cepat biasanya Limang ya kalau daya tangkapnya tuh lebih Ya, cepat. kalau daya tangkap lebih cepat 3 kali 4 kali pertemuan aja gending udah rampung biasanya. Biasanya nanti kan kalau misalkan di gending tuh gimana aja Limang komposisi gending di Bleganjur tuh kalau boleh inspire people yang masih awam nih Iya, Bang. di bagian. Yang dasarnya ya, Hmm. kalau biasanya sih ada 3 bagian. Hmm. Itu ibaratkan tubuh. Jadi Ah. ada kepala, ada badan, ada kaki. Ada kaki. Itu biasa. Iya. Oke. Jadi itu teknik dasar menggarap. Hmm. Jadi yang paling utama kan ada kepala, badan, dan kaki. Iya. Kalau saya sendiri udah mulai berkembang, mungkin ada 5 bagian, mungkin karena kalau dilogikakan badan kan lumayan durasinya kan, Benar. mungkin di bagian badan ada 2 motif gitu Oke. saya buat biar agak waduh pendek lah, biar panjang pendek lagunya. Gitu sih. Biar nggak monoton juga Biar Limang agak ya. monoton. Oke, siap. Ini Adit dulu pernah berkecimpung di dunia seni mungkin Dit, kalau boleh tahu Dit. Nah, itu udah pengen nyari mentornya aja. Belum Ah, ketemu. Akhirnya dipertemukan di sini loh. Terus gini kalau misalkan Blimang ketika menghadapi gini tuh gimana biasanya Blimang? Ketika Blimang nih orderan penuh, tapi ada yang order lagi. Nah, gimana biasanya Blimang cara yang handle tuh Blimang? Pertamanya pasti minta maaf. Minta maaf pasti ya. Karena keseringan penuh ya Blimang ya. Minta maaf, mungkin saya serahkan ke teman mungkin. Oh, Blimang oper ke Oper ke koneksinya teman, Blimang. koneksi saya sendiri. Mm-mm. Karena itu udah seperti dibilang tadi, kerja Sama sama tim. tim itu lebih Benar. lebih mudah kita untuk terbang lah. Oke, bisa terbang lebih tinggi lagi. Ya, benar. Oke, Senggara Rahayu, Blimang. Semoga semua impiannya Blimang tercapai. Semoga, Nah, nih sama. pertanyaan terakhir mungkin Dit, ada untuk Blimang mungkin Dit, pertanyaan terakhirnya. Nah, Blimang, jadi karena kan YouTube ini bersifat untuk bisa bilang seumur hidup Blimang ya. Nah, jadi kan tadi Blimang punya beberapa impian Blimang, kayak seperti ingin ningkatin lebih di sanggarnya, kayak di studionya, dan berbagai macam impian-impian Blimang lagi. Jadi misalnya Blimang ketika 5-10 tahun ke depan, semua impian Blimang itu udah tercapai. Kira-kira Blimang ada nggak pesan nih Buat diri Blimang ya, sendiri. buat diri Blimang sendiri? Yang lagi nonton di sana. Nah, lagi nonton. Ketika Blimang udah tercapai nih impian semua tuh, Blimang nonton lagi nih videonya ini. Iya. Kira-kira ada pesan nggak buat Blimang yang ada di sana? Sapa dulu Blimang yang di sana. Halo Blimang. Halo. 5-10 tahun lagi. Nah, Untuk sahabat Inspire, Untuk diri Blimang sendiri. Untuk Blimang sendiri. ketika udah capai Ya, semua betul, tadi betul. Blimang. Apa nggak pesan untuk dirinya Blimang sendiri nih? pesan sih sehat, semoga sehat selalu lah. Itu paling penting. Semoga sehat selalu. Semoga sehat selalu Tetap dan jaga kesehatan berarti. tetap jaga kesehatan dan bisa berkumpul selalu sama teman-teman, keluarga, nongkrong. Itu Oke. penting sekali. Apalagi bergaul sama generasi-generasi biar awet muda lah. Wih. Oke, mantap, Ya. mantap. Ada lagi nggak Blimang? Nah, itu aja cukup. Itu aja ya. cukup. Kalau udah sehat kan kita bisa ngapa-ngapain bisa. Apa-apa bisa nongkrong bisa. Nongkrong bisa. Yes, setuju. Oke. Kira-kira ada lagi nggak Blimang mungkin pesan nih buat Blimang ke Inspire People semuanya. Mungkin ada yang baru akan mulai nih, yang baru akan mulai menggarap gitu, misalkan ada mungkin seniman yang nonton gitu Blimang, baru-baru belajar menggarap tuh, ada pesan nggak buat mereka Blimang? Pesan untuk mereka, untuk teman-teman, rajin berproses. Rajin Tentunya berproses. rajin berproses dan tetap dan terus mencoba. Itu aja. Tetap Kalau mencoba. tidak dicoba, tidak akan bisa. Oke, jangan menunggu sempurna buat mulai Blimang Iya, ya. betul. Mulai dulu, Mulai nanti akan dulu, sempurna dengan nanti akan sendirinya. Oke. Mantap. To To begin. begin. Pas sama semboyan kita Blimang. Benar. Oke, itu aja. Mungkin ada lagi Blimang. Enggak, itu cukup. Cukup. Itu sudah universal kayaknya. Mantap, siap. Mungkin next kita ngobrol-ngobrol lagi Blimang ya. Siap. Siap, thank you very much. Terima Blimang. kasih Adit, terima kasih Jaka. Siap, Terima sama-sama. kasih. Semangat. Inspire people. Ulang. Inspire people. Oke. Terima kasih buat teman-teman Inspire People. Semoga sehat selalu. Rahayu. Rahayu. Oke, siap. Thank you Blimang ya. Sip. Tos dulu Blimang. Thank you, Thank Dit. you, Blimang, ya. Oke, alright, Inspire People semuanya. Tak terasa sesi Night Inspiration pada malam hari ini sudah berakhir. Dan banyak sekali yang bisa kita pelajari. Salah satunya adalah ketika kita ingin dihormati, kita harus mampu menghormati orang lain terlebih dahulu. Dan jangan menunggu sempurna untuk memulai teman-teman semuanya.
Jangan lupa nantikan selalu video-video terupdate di channel Fit and Inspire Indonesia. Dengan cara klik tombol subscribe, bunyikan loncengnya. If you like this video, klik tombol like-nya. Jika teman-teman ada saran, tulis di kolom komentar. If you feel this video is useful for you, share video ini ke teman-teman kalian semuanya. And then, if you want to be success, don't wait to be perfect to begin.